Gimana anak-anak? Alhamdulillah. Masih semangat belajar? Masih. Ya, terima kasih semua siswa dan siswi MTS Nurul Huda yang pada saat pagi ini sangat saya banggakan. Terima kasih, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur panjang oleh Allah, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita, yaitu belajar menuntut ilmu. Namun pada pertemuan ini saya masih ingin meneruskan tentang pelajaran Al-Quran Hadis, melanjutkan pelajaran atau materi-materi kemarin. Namun sebelumnya kita mengerjakan atau melaksanakan tugas-tugas yang sangat penting ini, mari kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pelaksanaan doa akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu yang bernama Sa'diyatul Ummah. Untuk memimpin doa dipersilakan dimulai. Kita pada bersiap dah. Mulai pelajaran doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Menyampaikan materi pada pertemuan pagi ini, saya mau ngabsen terlebih dahulu. Tolong diperhatikan dengan baik. Absen mulai dari awal, yaitu Ahmad Arjabu Syiril Ula, Ahmad Asif Fahim, Ahmad Badrul Kamal, Siti Halimatu Sa'diyah, Fatimah Zahra, Faridatul Ilmiyah, Sa'diyatul Ummah, Anisatul Maghfirah, Laili Nur Mu'afatul Lail, Ma'rufah, Hamidah, Humaidah, Maghfiratul Karimah. Masih ada satu yang belum, siapa dia? Kayaknya ibu bacanya sulit sekali. Oh, Lulu Barokah. Semuanya hadir? Terima kasih. Setelah kita absensi, mari kita lanjutkan, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita membahas tentang materi pagi ini, yaitu yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah pengertian dari hadis. Namun sebelumnya saya mau tanya kepada kalian semua, anak-anak, masih ingatkah materi seminggu yang lalu? Masih. Apa itu? Oh, pengertian Al-Quran. Coba Bapak mau tanya di antara kalian, apakah yang dinamakan Al-Quran menurut bahasa? Coba kamu, Arja. Baca? Oh, bacaan. Al-Quran itu berasal dari kata qara'a, yang Quran, yang artinya baca. Itu dalam bahasanya. Sebelum kita membahas tentang apa itu, tentang pengertian hadis dalam istilah, perlu kalian ketahui bahwa tujuan kalian belajar Al-Quran Hadis itu diantaranya supaya bisa menjelaskan tentang pengertian hadis. Jadi kita menyebutkan fungsi-fungsi hadis. Ini ada. Bisa menjelaskan pengertian hadis,
bisa menerangkan tentang menyebutkan fungsi-fungsi hadis dan juga bisa menyimpulkan kedudukan hadis sebagai pedoman. Jadi tujuan kita belajar adalah bisa menjelaskan tentang pengertian hadis. Hadis sudah saya cicil sedikit, yaitu tentang pengertian hadis dalam bahasa. Itu. Ya, kita lanjut pengertian hadis tentang istilah. Dan catat boleh. Hadis menurut istilah itu adalah ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriron, yang artinya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perkataan, perbuatan, atau penetapan. Dalam bahasa Arabnya adalah takriron. Itu yang dinamakan hadis menurut istilah. Coba saya ulang. Siapa bisa menjawab apa yang dinamakan hadis menurut istilah? Di antara kalian coba tulis diri. Oh ya, silakan. Nama siapa? Oh ya. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, perkataan, perbuatan, atau penetapan. Ya, bagus sekali. Lainan tepuk tangan. Terima kasih. Itu jawaban yang sangat tepat sekali, sangat cocok sekali, juga sangat baik sekali. Jadi hadis menurut istilah itu menyangkut beberapa pengertian, yaitu antaranya ada ucapan atau perkataan. Jadi perkataan yang dikeluarkan oleh Nabi kita Muhammad, baik itu anjuran ataupun larangan atau perintah, itu dinamakan hadis. Perbuatan Rasulullah, itu perbuatan Rasulullah, seperti Rasulullah pernah di suatu saat menunaikan sholat. Sholatnya Rasulullah itu pun juga dinamakan hadis. Maka kita sebagai umat Rasulullah, agar supaya meniru seperti apa yang dilakukan atau yang dikerjakan Rasulullah saat menunaikan sholat, sampai Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat saya melakukan sholat. Jadi sholat pulau sampean itu harus cocok dengan sholat yang dikerjakan atau yang ditunaikan oleh Rasul. Itu termasuk pengertian daripada hadis yang berupa fi'liyan, yang berupa takriron, penetapan. Juga Rasulullah di suatu saat kok berjalan di situ melihat salah satu masyarakat atau kaum yang di situ kaum itu melakukan sesuatu hal, Rasulullah melihatnya, tapi Rasulullah tidak melarang, bahkan Rasulullah diam saja, membiarkan saja. Itu pun diamnya atau diamnya Rasulullah itu juga dinamakan hadis dalam takriron itu. Kemudian fungsinya, fungsinya hadis itu apa? Kita perlu ketahui bahwa fungsi-fungsi hadis itu adalah bisa mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebut dalam Al-Quran. Boleh dicatat. Fungsi hadis antara lain atau mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebut di dalam
Quran itu fungsi daripada hadis mengukuhkan. Jadi kalau sudah ada hukum yang di dalam Al-Quran, sudah ada ayatnya, kemudian kok Rasulullah menyampaikan lewat perkataannya, itu pun untuk menguatkan atau untuk mengukuhkan tentang hukum-hukum Al-Quran. Di antaranya lagi yaitu B, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global, yang belum jelas, yang belum bisa diterima oleh akal pikiran manusia tanpa penafsiran daripada hadis. Itu termasuk fungsi daripada hadis. Di situ diantaranya anak-anak yang bisa saya sampaikan tentang materi pengertian daripada hadis. Bang ya. Untuk itu Bapak langsung membagikan kalian semua, saya bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian bisa setelah kalian menerima 4 kelompok, nanti bisa dipresentasikan lewat ketua kelompoknya. Dan saya bagi kelompok-kelompoknya, yaitu kita jadikan 4 kelompok. Ada kelompok 1 yang laki-laki semua nggak apa-apa. Yes. Nih, satu. Semuanya kalian sudah menerima lembar presentasi dari saya. Kalau dipresentasikan dari kelompok 1 boleh maju 1 pengertian tentang yang saya sampaikan, itu tolong disampaikan maju ke depan, Bapak. Baik, semuanya perhatikan dari teman kalian mau presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan hadis menurut istilah. Mau difailan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaulan au fi'lan au takriro. Ada yang tahu artinya? Dan ada yang tahu artinya? Coba siapa yang tahu artinya yang disampaikan? Yo jawab gak apa-apa, jangan takut-takut. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari ucapan maupun kata perbuatan. Nah, bagaimana yang lain? Benar atau salah jawaban itu? Benar. Coba diulang yang lain. Ayo, katanya benar. Ayo, coba diulang. Yang lain coba. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa ucapan, perbuatan, atau penetapan. Terima kasih, itu jawaban yang benar. Terima kasih, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa yang mau presentasi ke depan? Tadi kelompok 4. Yang lain karena masih ada 3 kelompok. Yang lain coba. Ayo Anandita maju gak apa-apa. Baca maju presentasinya. Ayo. Kita jangan takut, jangan malu. Sifatnya pembelajaran, menguji mental. Nah, yang lain dengarkan. Terus bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Batasi pengumuman Al-Quran. Gimana kelompok yang lain? Kurang jelas? Saya kok kayaknya kurang jelas. Coba tolong disampaikan juga lagi apa yang dipresentasikan. Sebutkan fungsi-fungsi hadis. Ini coba bagaimana, ada yang tahu fungsi hadis? Ya. Ayo coba. Mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Apalagi? Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global. Iya, ada lagi? Menetapkan hukum yang
Ya, masih ada? Membatasi apa? Keumuman ayat Al-Quran. Itu tadi yang sudah saya sampaikan. Udah itu aja. Ditutup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok berapa? Oh ya, dari kelompok 3. Dan macam-macam hadis. 1 hadis tauliyah, 2 hadis fiqhiyah, 3 hadis takwiyah. Ya, jadi pertanyaannya, kalian tadi setelah menerima materi dari saya, penjelasan dari saya, yaitu tentang macam-macam hadis, itu dipresentasikan ada berapakah macam-macam hadis? Ayo coba di antara kalian jawab. Ada 3 macam-macam hadis itu ada 3. Coba sebutkan 1. Hadis kauniyah, 2 fiqhiyah, 3 hadis takwiyah. Itulah, terima kasih, tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pada materi ini yaitu tentang pengertian hadis, mulai dari bahasa, mulai dari sampai ke istilah dan macam-macam hadis dan fungsi hadis, semuanya sudah kalian terima ya? Sudah kalian ingat ya? Jadi kalau ada pertanyaan hadis itu apa sudah bisa menjawab, macam-macam hadis juga bisa menjawab, fungsi hadis pun juga bisa menjawab. Insya Allah pertemuan pada kali ini kiranya sampai di sini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi ini benar-benar bisa membawa berkah, bisa menambah ilmu. Amin. Allahumma amin. Untuk selanjutnya yaitu ditutup dengan doa. Doa penutup saya serahkan kepada ketua kelasnya, yaitu Sadiatul Ummah. Silakan memimpin doa penutup. Kita bersiapkan. Sekali pelajaran berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pada kali ini saya akhiri, semoga kalian semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.